Gelora yang nomor 7, warnanya biru. Partai Gelora yang nomor 7. Aku dan kamu, kita semua siap menangkan. Pria wanita muda dan tua, pilih Gelora. Gelombang rakyat, arah baru Indonesia. Jayalah jaya, Partai Gelora Indonesia. Partai Gelora Indonesia, arah baru Indonesia. Partai politik peserta pemilu tahun 2024, nomor urut 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora. Manifesto politik, sebuah gerakan kebangkitan baru Indonesia menjadi niscaya dan merupakan kewajiban sejarah dan agama. Gerakan kebangkitan baru itu bertujuan meletakkan visi sejarah baru yang berjangka panjang, yang akan menjadi peta jalan dan arah baru bangsa, menyelesaikan krisis narasi dan kepemimpinan nasional, sekaligus mengantarkan Indonesia memasuki gelombang ketiga sejarahnya dengan menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Visi partai, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan menjadi bagian dari kepemimpinan dunia. Misi partai, pertama, membangun masyarakat yang religius dan berpengetahuan. Kedua, membangun pemerintahan efektif. Ketiga, mengembangkan kekuatan pertahanan nasional. Keempat, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan inovasi sains dan teknologi. Kelima, menumbuhkan dan memeratakan ekonomi dengan mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Keenam, mendorong pembangunan yang menopang kelestarian lingkungan. Ketujuh, berperan aktif dalam kepemimpinan nasional dan internasional. Makna logo Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Pertama, partai ini bernama Partai Gelombang Rakyat Indonesia, disingkat Partai Gelora Indonesia. Kedua, elemen bentuk utama logo Partai Gelora Indonesia adalah gelombang, rakyat, merah putih, dan bumi. Ketiga, elemen warna dalam logo adalah merah, putih, biru turquoise, dan biru navy. Keempat, simbol biru navy melambangkan gelombang laut, kekuatan besar yang tercipta dari berbagai gerakan dan momentum, juga melambangkan gerak besar sejarah yang mengubah kehidupan umat manusia. Kelima, simbol biru turquoise melambangkan rakyat adalah pelaku utama sejarah yang berhak dan berkewajiban menentukan masa depan dan jalan sejarahnya sendiri. Keenam, simbol merah putih melambangkan Indonesia, bangsa, dan negara tempat partai ini mengabdi. Ketujuh, simbol bulat melambangkan bumi yang bulat adalah cita-cita partai untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama dan bagian dari kepemimpinan dunia. Kedelapan, simbol kotak biru turquoise melambangkan langit yang cerah, secerah masa depan Indonesia bersama Partai Gelora Indonesia. Kesembilan, Partai Gelora Indonesia berjuang mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan utama dunia, digerakkan oleh gelombang kecintaan rakyat Indonesia untuk menentukan masa depan dan sejarahnya sendiri. Kesepuluh, Partai Gelora Indonesia berjuang dengan niat suci, berbekal ilmu pengetahuan dan kekuatan cita-cita untuk masa depan Indonesia yang cerah. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, disingkat Partai Gelora Indonesia, adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 28 Oktober tahun 2019. Dua mantan kader PKS, Anies Mata dan Fahri Hamzah, menjadi motor pendiri partai politik baru bernama Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora. Partai Gelora yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober tahun 2019 langsung bergerak setelah mengumpulkan persyaratan untuk pembentukan partai politik ke Kemenkumham. Sejumlah kader hadir dalam konsolidasi di Jakarta untuk mengetahui susunan pengurus partai yang banyak diisi oleh ex-elit Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ada Anies Mata sebagai ketua umumnya, Fahri Hamzah sebagai wakil ketua umum, dan Mahfud Siddiq sebagai sekjen. Tahap tentu kita berharap dengan dikenalnya pikiran-pikiran yang berkembang di partai, tentu orang akan juga ikut gitu. Kami udah banyak mendapatkan
kabar gitu dari banyak sekali tokoh yang siap untuk bergabung dengan kita. Termasuk kabar banyak migrasi dari PKS, Bang Fahri, bagaimana tanggapannya? Ya itu nggak bisa dihindari lah, karena saya sendiri kan Pak Anies dan saya khususnya itu kan adalah mantan pendiri. Profil Dewan Pimpinan Nasional. Pertama, Muhammad Anies Mata adalah politikus Indonesia yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Sebelumnya, Anies adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan Wakil Ketua DPR RI bidang ekonomi dan keuangan. Kedua, Wakil Ketua Umum. Fahri Hamzah adalah seorang politikus Indonesia asal Nusa Tenggara Barat yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat bidang kesejahteraan rakyat periode 2014 sampai 2019. Ketiga, Sekretaris Jenderal. Mahfuz Siddiq adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat anggota DPR RI dari tahun 2004 hingga 2019 dari fraksi PKS. Mahfuz berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat 8. Keempat, Bendahara Umum. Ahmad Rilyadi adalah seorang profesional di bidang keuangan yang terjun ke politik. Pernah menjabat sebagai anggota DPR RI masa jabatan 2009 sampai 2013. Lantas seperti apakah arah politik Partai Gelora? Mengingat mayoritas pendiri dan para kader partai ini adalah orang-orang lama di Partai Keadilan Sejahtera. Apa perbedaan Partai Gelora dengan PKS? Jawaban Anies Mata mencengangkan. Lahirnya Partai Gelora Indonesia masih menyisakan pertanyaan di tengah publik. Tidak terkecuali di kalangan wartawan saat buka puasa bersama DPN Partai Gelora dengan wartawan Selasa 4 Mei 2021 lalu. Pertanyaan itu bagi Anies Mata adalah pertanda baik kalau Partai Gelora selalu menarik perhatian publik. Pertanyaan itu bukan tidak beralasan, melihat beberapa partai politik mengalami perpecahan karena alasan konflik internal partai. Lalu apakah Partai Gelora Indonesia lahir karena dendam atas konflik internal partai? Terjadi perbedaan platform gagasan tentang arah sejarah baru bangsa Indonesia. Kami membawa ide dan narasi baru bagi partai yang tidak bisa diterima di kalangan pimpinan partai kala itu, ungkap Anies Mata. Salah satu kegelisahan Anies Mata adalah Indonesia selalu menjadi residu dari permainan politik global sejak masa penjajahan, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Menurutnya Indonesia dengan potensinya yang besar harusnya bisa mengambil posisi utama kekuatan global. Langit kita tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Jelas Anies Mata. Ide dan narasi besar itu tidak mendapat tempat dan jalan selama di PKS. Atas dasar itu maka Anies Mata bersama beberapa rekan sejawatnya Fahri Hamzah, Mahfuz Siddiq, dan lainnya melalui perdebatan dan pemikiran yang dalam dan panjang memutuskan untuk mendirikan partai baru, yakni Partai Gelora Indonesia. Dengan membawa visi arah baru dan menjadikan jargon Indonesia 5 besar dunia, Anies Mata yakin bisa menjadi spirit baru perjuangan rakyat Indonesia ke depan dalam mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Kami sudah menemukan jalannya. Meskipun kami sadar ini tidak lazim dalam perpolitikan di Indonesia, terlalu rumit narasi yang kami sampaikan. Namun kami menemukan fakta lain di lapangan, ternyata masyarakat bisa menerima dan membuatnya ikut bergabung, papar Anies Mata. Tantangan selanjutnya bagi Partai Gelora Indonesia adalah bagaimana membangun kolaborasi sesama anak bangsa dengan membuka ruang kontribusi yang seluas-luasnya. Mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk mengakhiri pembelahan dan konflik internal bangsa yang tidak relevan. Sudah waktunya kita mengakhiri membenturkan antara agama dan negara, Islamis dan nasionalis, kiri, tengah, dan kanan yang tidak lagi relevan. Karena yang dapat untung hanya orang-orang yang tidak punya cita-cita tentang Indonesia, tutup Anies Mata. Dimulai dari tanggal 28 Oktober 2019 ya Pak ya. Iya. Sebenarnya yang ingin menjadi visi dan juga misi dari Partai Gelora itu apa sih Pak? Jadi saya menyadari dari awal bahwa diperlukan satu visi baru dalam politik. Nah ini yang saya maksud dengan arah baru. Arah baru, super. Nah, saya berada di partai politik sebelumnya di PKS dan saya berpikir bahwa kelemahan terbesar kita di partai yang lama ini, partai yang pernah saya pimpin ini adalah karena kita menggunakan politik kelompok. Kita mewakili kelompok. Kalau ini politik populasi. Politik populasi apa? Politik populasi maksudnya adalah kita mewakili rakyat seluruhnya. Bukan hanya kelompok tertentu.